get the job done. Keep artists and artists, you know, they haven't got enough money for the missiles. I'm willing to chip in a bit. I've got a few quid going spare. I don't mind helping you. Come on, get the job done. Keep at it. Keep at it. Flatten it. You know what I'm talking about. Flatten it. Make Gaza was flat. You get that job done. You get it done, kiddo. Paramedic, please. Stop flying. We're dangerous. Ёперный бабай. The Iranians are firing all of their older missiles. And by older missiles, I mean old technology. And the old technology is being shot down, which is the goal. They want the Israelis to waste all of their inventory on these old missiles before they start using the really high-end, devastating material. So I think this is just the beginning. The other part of this is that we're now going to see the rest of the world sort of link arms around Iran. Iran's arsenal of missiles is enormous. It could flatten Israel in a day. They have the power to go to war. They have chosen repeatedly to avoid war. And I've said this 1,000 times. No one in the Middle East is interested in a war except Israel and the United States. That's it. Selama ini Iran memilih diam. Berkali-kali disenggol oleh Israel, difitnah, dilecehkan secara diplomatik, bahkan diserang secara tidak langsung. Namun Iran tetap menahan diri. Negara besar di Timur Tengah ini tahu benar, satu langkah ceroboh bisa menyulut kobaran api yang tak akan padam. Tapi segalanya ada batas. Dan kini, batas itu telah terlampaui. Melalui operasi besar-besaran, Iran melampiaskan amarah yang selama ini dibungkam. Rudal-rudal ditembakkan dalam jumlah besar, menghantam titik-titik vital dan strategis di dalam wilayah Israel. Menurut keterangan dari Korps Garda Revolusi Islam, 90% rudal yang diluncurkan tepat menghantam targetnya. Tak meleset, tak salah sasaran. Dan semua ini dilakukan tanpa menggunakan kekuatan penuh. Yang menarik, di balik dentuman rudal dan kepanikan Israel, tersingkap satu fakta yang selama ini ditertawakan rakyat Iran. Data global firepower hanyalah lelukon. Setiap tahun, media barat dan laporan intelijen selalu menempatkan kekuatan militer Israel di atas Iran. Tapi bagi warga Iran, itu bukan ancaman, itu bahan bercanda.
Angka-angka itu palsu. Apa yang ditampilkan di Global Firepower hanyalah data kosmetik, sekadar konsumsi publik yang tak pernah menyentuh kekuatan sejati Iran. Tak ada satupun lembaga intelijen barat yang benar-benar tahu apa yang dimiliki Iran. Tidak CIA, tidak Mossad, tidak Pentagon. Karena kekuatan Iran disimpan rapi, tertutup, dan hanya digunakan saat diperlukan. Dan yang digunakan dalam serangan ini baru permukaan saja. Iran bahkan belum mengerahkan rudal kontrol jarak jauh, belum menyalakan sistem laser penghancur, belum mengeluarkan drone AI generasi terbaru. Rudal-rudal kecil pun cukup untuk membuat Iron Dome kewalahan, sirene tak henti berbunyi, dan bunker-bunker terisi penuh oleh warga yang panik. Bagi Iran, Israel bukan ancaman. Israel bukan fokus utama. Iran lebih tertarik pada mereka yang berdiri di balik Israel. Mereka yang mengklaim sebagai negara adidaya. Itulah sasaran sesungguhnya. Itulah lawan yang layak diberi perhatian. Israel hanya batu kecil di jalan. Maka jangan heran jika hingga kini Iran masih menahan sebagian besar kekuatannya. Karena menghancurkan Israel bagi Iran bukan soal bisa atau tidak, tapi soal mau atau belum mau. Dan jika Iran sudah memutuskan untuk bergerak sepenuhnya, maka tidak akan ada cukup waktu bagi siapapun untuk menyusun strategi balasan. Kini langit Israel sudah tak aman. Rudal datang dari segala penjuru. Iron Dome bukan lagi tameng, hanya tumpukan besi tua tak berguna di hadapan teknologi baru Iran. Dunia menyaksikan, dan sebagian mulai sadar bahwa Iran bukan hanya kuat, tapi jauh lebih kuat dari yang selama ini diberitakan. Ketika Iran marah, bukan hanya Israel yang berguncang, tetapi seluruh tatanan geopolitik dunia mulai bergeser. Dan ini baru permulaan. Ketika kekuatan Iran menghancurkan mitos Israel. Perang besar tak pernah diawali dengan kebenaran yang transparan. Dunia selalu dibuai statistik, dipermainkan angka, dan dijinakkan oleh narasi dominan dari Barat. Salah satu narasi paling menyesatkan selama ini adalah peringkat militer global yang tiap tahun dirilis oleh lembaga seperti Global Firepower. Dalam daftar tersebut, Israel kerap bertengger di peringkat 10 besar kekuatan militer dunia. Iran selalu berada beberapa tingkat di bawahnya. Namun perang yang terjadi di tahun 2025 ini membuktikan satu hal, semua itu tak lebih dari candaan militer di mata Iran. Realitas di lapangan tidak bisa disangkal. Ketika ribuan rudal hipersonik Iran meluncur dari berbagai pangkalan militer di wilayah Teheran, Esfahan, Qom, hingga pelabuhan Bandar Abbas, sistem pertahanan Iron Dome Israel tampak seperti mainan anak-anak. Gelombang rudal yang datang bukan dalam hitungan lusinan, tapi ribuan. Setiap ledakan bukan hanya sekadar dentuman, tetapi menghantam jantung infrastruktur dan psikologis Israel secara langsung. Seluruh dunia kini menyaksikan bagaimana negeri yang selama ini mengandalkan kekuatan, aliansi, dan bantuan luar tak mampu berdiri ketika benar-benar harus bertarung sendirian. Amerika Serikat memang mengirimkan bantuan logistik. Inggris, Prancis, dan Jerman memberikan dukungan persenjataan. Tapi semua itu tak cukup. Israel kini menghadapi kekuatan sejati, bukan gerilyawan, bukan kelompok kecil, tapi negara adidaya regional yang telah bersiap selama puluhan tahun. Iran tidak sekadar punya rudal, mereka punya sistem tempur elektronik yang mampu melumpuhkan komunikasi militer, membutakan radar, dan membuat satelit musuh kehilangan arah. Iran memiliki teknologi drone tempur jarak jauh yang bisa bermanuver di antara wilayah anti udara dan menjatuhkan hulu ledak dengan presisi tinggi. Mereka memiliki rudal-rudal jarak jauh yang bahkan tidak terdeteksi dalam radar milik NATO. Dan yang paling menakutkan, mereka belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Apa yang terjadi saat ini barulah permulaan. Rudal-rudal yang digunakan Iran dalam serangan pertama hanyalah varian standar dengan daya ledak konvensional. Tapi efeknya sudah menghancurkan struktur penting milik Israel. Pelabuhan Haifa lumpuh. Pangkalan militer di Negev hancur. Sistem distribusi listrik di wilayah selatan Israel padam total. Pusat komando militer Israel di Tel Aviv terpaksa dipindahkan ke bunker bawah tanah yang tersembunyi, dan bahkan itu pun tak menjamin keselamatan. Rakyat Israel kini hidup dalam kondisi yang tak pernah mereka bayangkan. Siang malam terdengar sirene. Mereka berlarian ke tempat perlindungan yang jumlahnya jauh dari cukup. Rumah sakit penuh, bukan hanya oleh korban luka, tapi juga oleh warga yang terkena syok psikologis. Sistem pendidikan hentikan, perekonomian stagnan, perusahaan-perusahaan internasional mulai menarik investasinya. Dunia mulai melihat
Israel bukan negara yang siap berperang secara mandiri. Sementara itu, Iran terus memperkuat posisinya, bukan hanya lewat kekuatan nasionalnya, tapi melalui jaringan sekutu yang kini bergerak serentak. Hizbullah di Lebanon menembakkan roket ke wilayah utara Israel. Houthi di Yaman memblokade Laut Merah dan menargetkan kapal-kapal dagang milik Israel. Milisi Hashd al-Sha'abi di Irak menyuplai logistik dan informasi intelijen ke Iran. Dan dari Suriah, rudal jarak menengah ditembakkan secara reguler, menambah tekanan ke pertahanan Israel dari berbagai arah. Semua ini telah dipersiapkan Iran dan sekutunya sejak lama. Mereka tidak terpancing provokasi, mereka menunggu saat yang tepat. Serangan itu adalah pelanggaran garis merah terakhir. Iran tidak lagi menahan diri. Netanyahu, yang saat itu masih duduk sebagai Perdana Menteri, mengira bahwa serangan ke fasilitas Natanz akan melemahkan moral Iran. Yang terjadi justru sebaliknya. Iran merespons bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan strategi yang jauh melampaui kalkulasi militer Israel. Kini, dunia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa daftar peringkat militer dunia seperti Global Firepower hanya menyajikan data publik, jumlah tank, pesawat tempur, kapal perang, dan tentara aktif. Tapi data itu tidak pernah bisa menunjukkan kemampuan tempur aktual, tidak mengukur teknologi rahasia, tidak bisa mencerminkan strategi bawah tanah, dan jelas tidak memperhitungkan jaringan perlawanan lintas batas yang dimiliki oleh Iran. Di balik itu semua, Iran memiliki sekutu yang tidak tertulis di laporan Barat. Rusia telah memberi lampu hijau jika perang ini menyentuh batas yang lebih dalam. China telah menyiapkan dukungan finansial dan teknologi untuk menopang stabilitas Iran. Korea Utara bahkan disebut-sebut telah menyuplai teknologi peluncur siluman. Inilah jaringan kekuatan yang tidak bisa dilihat hanya dengan angka. Sementara itu, Israel kian terisolasi. Amerika Serikat diliputi dilema besar. Presiden Donald Trump, yang kembali menjabat untuk periode keduanya, tak ingin membawa negaranya ke dalam konflik langsung yang bisa memicu konfrontasi nuklir. Ia lebih memilih menekan Israel untuk menahan diri dan membuka jalur diplomasi. Tapi Netanyahu menolak. Baginya, mundur berarti kalah. Dan kalah berarti akhir dari Israel sebagai entitas yang ditakuti. Pemerintahan di Tel Aviv mulai terpecah. Kabinet dibayang-bayangi oleh tekanan dari rakyat yang sudah tidak tahan lagi hidup dalam ketakutan. Gelombang demonstrasi mulai muncul, menuntut Netanyahu mundur, atau lebih ekstrim, menyerahkannya ke Iran demi mengakhiri perang. Sebab Iran telah menyatakan dengan tegas, mereka akan menghentikan seluruh serangan jika Israel menyerahkan pemimpinnya yang dianggap sebagai biang kehancuran Timur Tengah. Pernyataan itu membuat dunia terhenyak. Ini bukan lagi soal wilayah, bukan soal ideologi, ini sudah menyangkut satu orang, Benjamin Netanyahu. Dan jika menyerahkan satu orang bisa menyelamatkan satu negara, mengapa tidak? Tapi disinilah dilema moral dan politik bertabrakan. Menyerahkan pemimpin dianggap sebagai pengkhianatan, namun mempertahankannya bisa jadi hukuman bagi seluruh rakyat. Satu persatu, negara-negara yang dulu membelah Israel mulai bersikap hati-hati. Uni Eropa bahkan mengeluarkan pernyataan netral. Negara-negara Teluk mulai menjauh. Turki bersikap ambigu. Dunia Arab tidak lagi bulat dalam membela Palestina, tapi kali ini mereka diam atas kehancuran Israel. Dunia sedang berubah, dan di pusat semua kekacauan ini, Iran berdiri tegak. Mereka tak gembira, tak berselebrasi, tapi mereka tegas. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan yang selama puluhan tahun diinjak-injak oleh Zionisme. Ini soal harga diri negara yang telah berulang kali dihina oleh embargo dan ancaman. Kini Iran berbicara dengan bahasa yang paling dipahami oleh kekuatan dunia, kekuatan militer. Israel telah meremehkan Iran. Mereka percaya data-data Barat. Mereka percaya bahwa peringkat tinggi di tabel militer bisa membuat mereka aman. Tapi yang mereka lupakan adalah satu hal. Data tak bisa melawan kenyataan. Dan realita di medan perang saat ini menunjukkan bahwa Iran tak bisa diukur oleh angka. Mereka diukur oleh kehendak rakyat, oleh kesiapan perang, dan oleh jaringan kekuatan yang tersembunyi dari statistik dunia. Perang belum berakhir. Tapi satu hal kini jelas. Jika Israel tetap mempertahankan Netanyahu, maka kehancuran akan menjadi harga yang harus dibayar. Dan jika dunia tidak segera bergerak untuk mencegah perang ini menjadi lebih besar, maka konflik regional ini bisa berkembang menjadi Perang Dunia Ketiga. Rudal-rudal masih terus meluncur. Dunia masih diam, dan Iran masih belum mengeluarkan seluruh kekuatannya.